Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Kita kembali masuk dalam seri pelajaran tentang fokus pada Yesus. Dan subtema hari ini adalah jangan menjadi lemah dan putus asa. Saudaraku, di dalam masa-masa yang sulit seperti sekarang ini, mungkin kita bisa menjadi lemah dan putus asa. Tetapi kita tahu bahwa kalau kita punya iman dan pengharapan yang ditaruh dalam Kristus, selalu ada pengharapan di dalam Kristus. Saudara, Yohanes 10 ayat 10 katakan, pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Apa yang dia curi pertama-tama? Yang pertama yang dia curi adalah iman percaya kita. Dan yang kedua yang dia bunuh adalah pengharapan kita supaya kita putus asa. Dan yang ketiga yang dia binasakan adalah tubuh kita. Setelah putus asa, dia mau binasakan dengan sakit penyakit dan kemudian tiada tanpa harapan, akhirnya mengambil jalan pintas dan mungkin ada yang bunuh diri atau segala macam, saudara. Nah, oleh sebab itu untuk supaya kita tidak sampai begitu, saudara, kita perlu menjaga emosi kita dengan menjaga pikiran-pikiran kita. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam Ibrani pasal 6 ayat 19 katakan, saudara, di sini dikatakan pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Oh, rupanya saudaraku, pengharapan di dalam Kristus itu seperti jangkar, saudara. Waktu saat gelombang ada, dan kalau kita punya jangkar ditaruh, saudaraku, ke dalam laut, itu kapal itu, saudaraku, perahu itu tidak akan terombang-ambing kemana-mana, saudara. Dia tidak akan pergi jauh karena ada jangkar yang masuk ke dalam laut dan itu memberikan kekuatan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam pelajaran-pelajaran sebelumnya kita perlu menyerahkan khawatir kita kepada Tuhan dengan menyatakan di dalam doa dan permohonan disertai dengan ucapan syukur, sehingga kalau kita lakukan itu ada damai sejahtera Allah yang melampaui akal budi dan memelihara hati dan pikiran kita sehingga kita bisa rest, bisa tenang di dalam situasi yang sulit apapun. Nah, saudaraku, sekarang apa yang kita perlu lakukan? Nah, yang perlu kita lakukan untuk keseimbangan emosi-emosi kita di dalam masa-masa yang sulit adalah Filipi 4 ayat 8 katakan, jadi akhirnya saudara-saudara, pikirkanlah yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, dan apa yang sedap didengar, apa yang disebut kebajikan, dan hal-hal yang patut dipuji, pikirkan semua itu, atau renungkanlah semuanya itu, supaya emosi-emosi kita, saudara, kita taruh di dalam pikiran dan perasaan dan emosi yang seperti terdapat pada Kristus, sehingga kita bisa tenang. Kenapa ini penting, saudara? Cara berpikir kita penting. Karena, saudaraku, cara berpikir kita mempengaruhi emosi kita. Dan emosi kita, saudara, mempengaruhi tindakan-tindakan kita. Dan tindakan-tindakan kita mempengaruhi kebiasaan-kebiasaan kita. Dan kebiasaan kita mempengaruhi karakter kita. Dan karakter kita mempengaruhi tujuan kekal kita. Oleh sebab itu saya mengatakan kepada saudara semua bahwa ingatlah selalu akan kebaikan Tuhan. Karena waktu saat kita mengingat kebaikan Tuhan, kita selalu ada terpelihara di dalam, saudaraku, pemeliharaannya yang ajaib. Karena kebaikan Tuhan itu dipikir-pikir tidak terpikir, dihitung-hitung tidak terhitung. Yang kedua, saudaraku, ingatlah selalu, saudaraku, akan kesetiaan Tuhan. Karena kesetiaan Tuhan, kitab Mazmur katakan seperti perisai dan pagar tembok bagi kita. Nah, saudara, mungkin kita bisa tidak setia, tapi Tuhan tidak bisa berubah. Dia tetap setia kepada kita. Dan kemudian ingatlah selalu akan karya penebusannya di atas kayu salib. Kenapa, saudara? Karena di atas kayu salib Tuhan Yesus menanggung semua yang buruk, semua yang jelek, supaya kita menerima segala yang baik yang Tuhan sediakan, yaitu kutuknya ditanggung, berkat-berkat yang terbaik menjadi bagian kita di dalam Kristus Yesus. Oleh sebab itu, saudaraku, sekali lagi, mari dalam masa-masa sulit ini, mata iman kita terus tertuju kepada Yesus, supaya iman, pengharapan, dan kasih kita bertumbuh menjadi dewasa dan tetap kuat, sehingga dalam masa apapun malah kita bisa menjadi berkat bagi orang-orang sekeliling kita. Sampai di sini dulu, saudaraku, pelajaran kita hari ini.
Nanti kita akan sambung lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.